Mas, kami dari SMA 1 hendak mewawancarai apa boleh? Boleh, silakan. Mulai dari pertanyaan. Iya. Perkenalkan, nama saya Lira Nuramandiri, bisa dipanggil Lira. Saya Maria Cinta, bisa dipanggil Cinta. Pertanyaan yang pertama, boleh perkenalan diri dulu masing-masing. Oke, kenalin aku Kusuma dari PWK UNS Angkatan 23. Aku Ilham JK dari PWK UNS Angkatan 23. Aku Randy Yulianto dari PWK UNS Angkatan 23 juga. Kalau gitu, boleh tahu asal sekolahnya kalian mas-mas ini dari mana ya? Oh, asal SMA? Iya. Aku dari SMA 5 Surakarta. Kalau aku dari SMA 3 Bogor. Oh, sama Kalau aku karena dari Bekasi, aku dari MAN 1 Bekasi. Selanjutnya, jurusan apa yang diambil oleh mas-mas? Kita semua sama ya, jurusannya Sama. PWK itu prodinya. Oh ya, sebelumnya PWK tuh Perencanaan Wilayah dan Kota. Itu di Fakultas Teknik di UNS. Tuh. Kenapa mas ini milih UNS? Di UNS. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin, waduh, pas mandiri keterima di sini gitu. Jadi ya udah gitu aja. Kalau aku sih karena aku orang Solo ya, aku milih yang dekat-dekat aja, jadi milih UNS dan ya biaya juga hemat gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin nyari jurusan PWK itu sendiri yang ada di salah satunya di UNS ini. Kenapa mau pilih jurusan dan prodi yang ditujukan? Karena di sini aku melihat prospek kerjanya itu mungkin lebih mudah ya di PWK ini. Jadi banyak pilihan gitu. Kalau di prodi lain mungkin kan terbatas gitu pilihannya gitu. Ya sama aja sih, mungkin karena PWK itu teknik ya, jadi yang kita tahu kan teknik prospeknya luas gitu ke depan, jadi karena itu milih PWK. Mungkin kalau dari aku sama aja sih, paling lebih milih PWK ini gara-gara nyesuaiin sama keterampilan diri sendiri aja. Kira-kira tips sama trik yang buat anak-anak SMA atau SMK yang mau masuk UNS ini apa? Tips dan trik. Dari ini dulu aja, soalnya SNBP dia. Wah, kalau aku sih alhamdulillah keterima jalur SNBP. Jadi ya kalau bisa belajar itu dari semester 1 bener-bener dari awal tuh kalau niatnya mau sukses, mau enak masuk kuliah ya dari awal itu diusahain belajarnya yang giat. Terus sama jangan lupa berdoa sama restu orang tua. Itu mukjizat yang besar sih jujur. Mungkin kalau dari aku sendiri kan aku masuk lewat sini jalur SNBT, bisa mulai banyak-banyak ngerjain contoh-contoh soal lah. Jadi lebih sedikit materinya tapi lebih banyak latihannya aja. Dari aku sama aja sih, cuma mungkin tambahannya persiapan dari jauh-jauh hari aja, jangan terlalu mepet. Apalagi kalau udah kelas 12 semester 2 tuh termasuk mepet sih. Jadi kalau bisa dari mulai kelas 10 kalau mau ngejar SNBP-nya nih kayak JK, kalau SNBT-nya ya seenggaknya dari kelas 11 lah udah incil-incil materi buat UTBK-nya. Gimana rasanya bisa masuk UNS? Rasanya yang pasti bangga ya, karena kan UNS juga udah top 10 PTN di Indonesia gitu, jadi bangga lah bisa masuk sini gitu. Jadi JK gimana? Ya sama sih, bangga, senang karena ya bisa deket sama keluarga juga kan, senang gitu loh, nggak jauh-jauh gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin ya senang juga bisa ketemu teman-teman baru dari berbagai kota. Kalau gitu, kalau boleh tahu opini mas-mas ini tentang kebinekaan itu gimana? Sangat jauh dari topik ya. Langsung. Kebinekaan. Oh, gini aja kan, mungkin kalau di UNS kan ini universitas ya, beda dengan sekolah yang notabene-nya masih sekedar lingkungan situ-situ aja gitu. Mungkin kalau mbaknya dari SMA 1 Solo ya,
dari situ aja. Nah, ntar kalau masuk di universitas, terutama di UNS, yang notabene-nya banyak suku budaya yang beragam, yang mana tuh menjadi nilai kebinekaan banget di sini. Jadi harus punya nilai kebinekaan yang kuat sih untuk bisa apa ya istilahnya, beradaptasi di lingkungan kampus gitu. Dari masih gimana? Ada tambahan lagi ya? Ada temen Mungkin kalau mau nambahin sedikit ya sama yang kayak dibilang tadi Mas Kusuma itu, di sini kalau udah mulai masuk dunia kuliah itu udah kayak semua dari berbagai kota, berbagai provinsi, bahkan sampai ada dari negara lain pun ada di sini. Jadi mungkin penting kebinekaan itu penting di UNS ini salah satunya. Keberagaman apa aja yang ditemuin di UNS? nanti nambahin. Mungkin kalau dilihat dari keberagaman yang tadi udah dibilang juga, ada suku, budaya, agama. Kayak misalnya ada agama di sini, UNS ini mendukung berbagai agama di dekat fakultas apa ya? Yang belakang tuh. Di belakang ada tempat ibadah untuk 6 agama, itu berderet,an itu semua. Terima kasih ya Mas ya, atas caranya. Sama-sama. Luangkan waktu. Terima kasih ya Mas Tengku di poin. Aman siap. Kita apa ya? Terima kasih. Bu Caca, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Jakarta. Saya Lina Nurjani. Dan saya Cinta. Kami mau izin wawancarai Bu Caca untuk tugas D5. D5 ini portion penguatan program Pancasila yang sudah jadi sangat kita kurikulum kita. Oke. Ada beberapa pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang pertama. Kami meminta Bu Caca untuk memperkenalkan diri dan pekerjaan di UNS. Oke, ya perkenalkan adik-adik, nama saya Nur Cahyati, biasa dipanggil Caca. Selama ini saya sebagai dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret dari tahun 2019. Gimana perasaannya jadi dosen di UNS ini? Oke, kalau perasaannya karena pekerjaan ini sesuai dengan passion saya, dalam artian untuk memberikan pelajaran atau mentransfer knowledge kepada para mahasiswa. Sebenarnya pekerjaan ini sangat menyenangkan gitu ya, apalagi kalau misal di ONS, dalam artian mahasiswanya itu juga beragam dari berbagai daerah, kemudian mereka juga punya keinginan untuk belajar. Ini adalah satu pengalaman yang berharga buat saya pribadi, karena saya senang mengajar, kemudian senang aja kalau misal teman-teman itu bisa memahami apa yang saya berikan kepada mereka. Selanjutnya mau minta tips and triknya jadi mahasiswa dan dosen di UNS. Oh, tips and trick jadi mahasiswa di UNS dan dosen ya. Oke, kalau untuk mahasiswa, pastinya kalau teman-teman kalau untuk nantinya persiapan masuk kuliah, silahkan dipersiapkan dengan baik, karena memang sekarang jalurnya banyak ya, dan mungkin tiap tahun juga jalurnya beda-beda. Pastikan kalau misal mau jadi mahasiswa itu disesuaikan dengan minat dan bakat, kemudian passion, karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang sudah masuk tapi gagal dalam menyelesaikan pendidikannya karena nggak sesuai passion seperti itu. Jadi pastikan dari awal kalau ketika memilih program studi harus sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Kemudian pastinya sebenarnya kalau mahasiswa itu pasti kalau misal tugas yang diberikan dosen dikerjakan itu semuanya sudah aman, dalam artian yang penting semua tugas kewajiban dilaksanakan, pasti haknya sebagai mahasiswa juga diberikan oleh dosen. Kalau untuk tips trik jadi dosen, ya mau nggak mau kalau jadi dosen ini ya sedikit berbeda karena beberapa jenjang pendidikan yang harus ditempuh. Jadi dalam artian harus S1 dulu, kemudian S2, kemudian baru nanti masuk sebagai dosen. Itu mau nanti bisa jadi jalur rekrutmen ASN ataupun yang non ASN seperti itu.
dari situ kira-kira keberagaman apa yang Bu Caca temuin di UNS? Keberagaman di UNS seperti yang tadi sudah saya singgung, kalau keberagaman di UNS itu pastinya dari di awal gitu ya, dari segi mahasiswanya ya, karena asal mahasiswa itu dari berbagai daerah, tidak hanya di Jawa Center saja, tapi di seluruh Indonesia itu ada di UNS. Di Papua, anak-anak Papua juga ada yang kuliah di UNS, atau bahkan di beberapa mahasiswa internasional pun juga ada di UNS juga. Jadi itu salah satu keberagaman yang ada di UNS, tidak hanya dari segi mahasiswanya, dosennya pun juga asalnya beragam, gak hanya dari dosen-dosen yang hanya di Solo saja, tapi di seluruh Indonesia juga ada gitu. Untuk keberagaman agamanya mungkin. Oh iya, kalau keberagaman agama di sini itu ya banyak, dalam artian di UNS juga terkenal sebagai kampus benteng Pancasila, dalam artian kita menghormati yang namanya keberagaman. Kemudian ada 5 rumah ibadah yang disediakan oleh UNS, ada masjid, vihara, pura, kemudian juga ada kelenteng dan ada gereja yang semuanya berjejer di belakang kampus. Itu salah satu bentuk penghormatan atas keberagaman yang ada di Indonesia. Menurut Bu Caca itu keberagaman itu apa? Oke. Jadi keberagaman tadi ya sudah disinggung, dalam artian kalau di Indonesia kan beragam ya masyarakatnya ya, ada dari segi pandangan politik, dari budaya, kemudian ada suku, ras dan golongan. Tapi dalam artian kalau keberagaman ini bukan bermaksud untuk memecah belah masing-masing masyarakat, tapi keberagaman ini fungsinya adalah untuk saling melengkapi, kemudian saling menghargai, kan? Dalam artian penghormatan antar sesama, kemudian saling toleransi, itu juga termasuk arti dari keberagaman. Sekian dari kami, terima kasih Bu Caca. Iya, sama-sama, sukses selalu buat kalian semua gitu ya.